الفاتحة لسيد العرب والأعجم وهدية للمؤلف ومشايخنا وأصولنا الكرام ولفتوح العلم خير والحكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wabisanni anil bukti wal adawati wabitasi anil amri bil ma'ruf wal nahyi anil munkar wabilasi anil ghibati wal namimah wal buhtan wa lam ya'man hadhihi al-a'mal al-qabihata fid dunya wa kharfizu huquqallahi rubbun min hadhihi as-suduri al-ashrati fi sanatin wahidatin wa lam yanfaz هذه الحقوق المذكورة ينقص في كل سنة مقدار ألف سنة وبعد ذلك تساق الناس إلى المكان الذي تنشر فيه عليهم دفاتر أعمالهم ويقفون في ذلك المكان مقدار ألف سنة فيعطى دفتر بعضهم بأيمانهم في تذكر بعضهم بشمائلهم صائما وبعضهم من وراء ظهورهم ثم جاء بضربهم قيل لله سبحانه وتعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويجدون في تلك الدفاتر كل ما عملوا في الدنيا من الآخرة الليل كالشر ثم يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ثم يساق الناس إلى الميزان وموضع الميزان أمام العرش وعند كفته اليمنى يكون رضوان خازن الجنة مع الملائكة ومعه الخلق والبراق وإن كفة اليسرى تكون ثمانية معها السلاسل والأقلام وكل الناس يحملون أوزارهم وحسناتهم واقفين عند الميزان ثم ينادي المنادي يا أيها الناس انظروا إلى الميزان فإنه الآن يوزن عمل فلان وفلان ويقفون عند الميزان مقدار ألف سنة والنبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للعالم أن يسكت عن علمه ولا ينبغي للجاهل أن يسكت عن جهله. وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وعلى النفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين قال وفي التاسع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Dan pada pemberhentian yang ke-9 kita akan ditanyakan tentang tindakan kita di dalam memerintahkan kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Wa fil 'ashiri, dan pada pemberhentian yang ke-10 anil ghibati wal namimati wal buhtani,
kita akan dipertanyakan di dalam urusan perilaku kita yang berkaitan tentang ghibah, adu domba, dan berbagai macam kebohongan. Faman lam ya'mal hadhil a'mal al-qabihata fid dunya, maka siapa orang yang tidak melakukan perbuatan daripada amal-amal buruk ini ketika berada di dunia, wa hafidha huquqallahi, dan ketika di dunia menjaga daripada hak-haknya Allah, yang mutu min hadhihi suturil asyrati fi sa'atin wahidatin, maka melewati ia pada pemberhentian yang 10 ini dengan waktu yang sekejap. Wa man lam yahfaz hadhil huquqal mazkuran, dan siapa orang yang tidak memelihara di dalam hak-hak yang sudah disebutkan seluruhnya, yang khusu fi kulli satrin miqdar al-bisanati, maka akan berhenti dia pada setiap tempat pemberhentian lamanya adalah 1000 tahun lamanya. Wa ba'da zalika, dan sesudah mereka melewati daripada 10 tempat pemberhentian, tusaqun nasa ilal makan, maka digiring manusia kepada satu tempat, alladzi tunsharu fihi alaihim dafatiru a'malihim, alladzi tunsharu fihi, yang dibentangkan pada tempat itu, alaihim, atas diri mereka, dafatiru a'malihim, buku-buku, daftar-daftar daripada perbuatan-perbuatan mereka. Wa yaqifuna fi dzalikal makani miqdar al-fasanati, dan mereka berhenti pada tempat pemberhentian itu selama 1000 tahun lamanya. Wa yuqtadafturu ba'dihim bi aymanihim bayadh, dan diberikan daftar kepada sebagian mereka dari arah sebelah kanan mereka dengan daftar yang bersih. Wa yuqtadaftaru ba'dihim bi shimalihim sawada, dan diberikan daftar sebagian mereka dari arah kirinya yang kotor ataupun yang hitam. Wa ba'duhum min wara'i zuhurihim, dan sebagian yang lain menerima daftar amal mereka dari belakang punggung mereka. Tsumma ja'al khitabu min qibalillahi subhanahu wa ta'ala, kemudian datanglah satu perintah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra kitabaka, bacalah olehmu atas buku catatanmu, kafa bi nafsika al-yawma, maka cukuplah bagi dirimu pada hari ini, alaika hasiba, atas dirimu untuk perhitungan. Wa yajiduna fi tilka dafati, maka mereka mendapati pada daftar-daftar amal tersebut, kullu ma amilu fid dunya minal khairi wasyarri, seluruh perbuatan-perbuatan amal mereka di dunia, baik perkara yang baik ataupun perkara yang buruk. Summa yaquluna, kemudian mereka berkata, ya wailatana, maka celakalah kami, mali hadzal kitab, buku catatan apa ini, la yughadiru saghiratan, yang tidak melewati sekecil apapun hal-hal yang kecil, wala kabiratan, dan tidak terlewati pula sesuatu yang besar, illa ahsa, kecuali semuanya tercatat di dalam buku-buku tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat wal afiat. Allah masih memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita menjadi obat buat kita. Hadir dan duduknya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah,
Kita masih melanjutkan kajian kita tentang 10 halte pemberhentian yang akan dilewati, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban atas hal-hal yang kita lakukan di dunia. Maka pada pemberhentian yang ke-9, Allah akan mempertanyakan di dalam kehidupan kita yang berkaitan tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Imam Ibnu Katsir, salah satu ulama yang mengatakan di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang memang Allah gantikan satu amal dengan amal yang lain, bagaikan dua mata sisi dalam uang yang tidak akan laku apabila hanya ada satu sisinya saja. Yang pertama adalah atiiullah wa atiiur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul adalah hal yang harus dilakukan secara bersama. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakat. Salat dan menunaikan zakat. Yang ketiga, anishkurli wa liwalidayka. Bersyukur kepada Allah dan berterima kasih, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang selanjutnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah satu perkara yang tidak bisa dipisahkan antara amar ma'ruf dengan nahi munkar. Amar ma'ruf apa? Memerintahkan kepada seseorang untuk melakukan kebaikan. Ini enak nih, ustaz yang amar ma'ruf enak. Kenapa? Pulangnya dihormati, diamplopin, nggak ada yang untuk. Kenapa? Cuma nyuruh kebaikan doang. Yang berat itu nahyil anil munkar, mencegah daripada kemungkaran. Jadi di dunia ini harus ada yang sepasang. Kalau ada kita memilih beraninya yang amar ma'ruf, maka kita harus mendukung yang nahi munkar. Kalau nggak ada yang nahi munkar, maka yang amar ma'ruf saja uangnya haram dimakan. Kenapa? Nggak menjalankan satu paket yang diwajibkan sama Allah. Yang nahi munkar ujiannya berat. Maka dalam Nashihul Himam dikatakan, kalau orang mau disebut dirinya pantas dikatakan orang yang bertakwa itu harus melewati 5 hal. Salah satu dari 5 hal itu dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, ikhtiyarul jahdi ala rahati ay zawali ta'ati. Ikhtiyarul jahdi, orang itu di dalam hidupnya milihnya berjihad. Milihnya apa? Nahi munkar dia. Zawali ta'ati, dia tinggalin yang namanya santai, kesenangan dia tinggalin. Kenapa? Yang nahi munkar itu pasti ujiannya lebih berat. Pasti lebih berat. Apa? Rekeningnya udah dimatiin, diancam nyawa, dimusuhi banyak orang banyak yang nggak suka, pasti banyak. Tapi kalau tidak ada orang yang nahi munkar, maka orang yang amar ma'ruf haram menerima makan amplop dari yang kebaikan. Justru kita terima kasih sama yang nahi munkar. Kenapa? Kita nggak bisa melakukan hal itu. Dalam Sahih Muslim dikatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kita melihat ada kemungkaran apapun itu yang jenisnya zahir kelihatan, maka kita tegur dia dengan apa? Dengan kekuatan kita, dengan tangan kita, cegah dengan perilaku kita. Fa'ilam yastati' fabilas wabilisani. Kalau kita nggak bisa pakai lisan, kita nggak berani. Fa'ilam yastati' fabilan, ingkari dalam hati. Wadzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Kalau lihat syarah Sahih Muslim An-Nawawi, dzalika adhaful iman itu nggak jelas baliknya kemana. Apakah yang pakai tangan, apakah yang pakai mulut, apakah yang mengingkari dalam hati. Tapi hampir ulama mengatakan yang paling lemah itu pengingkaran dalam hati saja. Mampu, nggak berani dia. Kenapa? Kalah dulu tinggal, diam dia. Adhaful iman paling lemah.
Kalau berani, belum. Ada yang berani. Wah, panjang urusan. Dibilang Ustaz sah, belum. Dibilang Ustaz, nggak ada yang berani. Maka ada orang yang berani, kita terima kasih. Kenapa? Kalau kita di posisi beliau, belum tentu kita seberani. Kenapa? Resikonya bukan cuma hilang harta, nyawa bisa hilang, bisa dibunuh, bisa hilang, dan lain sebagainya. Tapi kalau dia pun mati, ini yang dikatakan ikhtiar bil janji. Inilah orang yang memilih berjihad di jalan Allah dan ganjarannya besar. Orang yang menjual dirinya untuk agama Allah. Makanya ditanya singkat. Jadi Bapak pilih mau yang amar ma'ruf apa yang munkar. Harus ada, jangan jadi orang kelas yang ketiga cuma bisa mengingkari dalam hati. Ini yang paling lemah. Enggak. Minimal kita nasihati. Jangan mabok mulu. Mabok mulu. Tuanya jelek. Badannya hancur. Mau dia marah. Kalau berani lagi, terkadang kalau masih berendah buat apa? Kalau nggak berani, ini tentang amar ma'ruf tadi kita ditanya, jangan amar ma'ruf, udah biarin yang dosa dia sama Allah, kena dia ternyata. Wafil ashir, dan di pemberhentian yang terakhir, adil gibah, kita dipertanyakan daripada gibah. Gibah itu dari kata ghaib. Ghaib itu tidak kelihatan, membicarakan orang lain yang tidak terlihat oleh kita pada saat kita membicarakan, dan yang dibicarakan itu sesuatu yang benar adanya. Itu tuh si picak, emang matanya picak. Tapi gibah apabila orang yang kita gibahnya mendengar, maka dia benci, itu namanya gibah. Tapi kalau membicarakan orang lain yang orang lain itu tidak ada pada dirinya, maka bukan gibah, jadinya fitnah. Kita ditanya gibah yang masuk nanti kepada golongan orang-orang yang muflis, yang bawa amal banyak tapi amalnya diambil oleh orang-orang yang dia gibah itu. Wal namimah, adu domba. Kalau Nabi bilang hal yang paling terburuk pada diri seseorang adalah ketika punya jiwa namimah, adu domba. Karena dengan adu domba, dengan namimah, orang satu kampung bisa musuh-musuhan gara-gara namimah. Al-Imam Lais Nasr bin Muhammad Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin cerita, ada namanya Syekh Ahmad bin Salam. Syekh Ahmad bin Salam ini diceritakan, beliau cerita di dalam kitab itu, diceritakan ada orang mau jual budak. Budaknya bagus, pintar, rajin, giat belajar, nggak ada cacatnya. Tapi mau dijual, cacatnya cuma satu. Nih, pembantunya nih suka namimah, adu domba. Selebihnya nggak ada cacatnya, bagus, rajinnya luar biasa. Tapi mau dijual murah. Maka orang kaya mau beli, kenapa? Bagus, nggak cacat, masih muda, seger. Dia pikir namimah penyakit kecil, nanti kalau dia cari juga bisa hilang. Maka dia beli itu. Udah dikasih tahu ini, tapi tukang namimah nih kemana-mana suka ngompor itu. Ya nggak apa-apa, nanti saya bikin tanpa. Kalau perlu saya nggak pikir dia keluar rumah, yang penting apa? Udah benar ya, dijual dulu. Karena dia pikir namimah penyakit kecil. Maka singkat cerita, saat dia udah biasa kerja, udah lama kerja, dia mulai bilang tuh sama istrinya, sama majikan yang perempuan, dia bilang, Bu, maaf, kayaknya suami ibu udah gak cinta lagi sama ibu. Oh bisa begitu? Ya saya melihat bapak gelagatnya kayak begitu. Ini ada di Tanbihul Ghafilin, gelagatnya udah begitu. Ibu mau gak suami ibu tetap cinta sama ibu? Mau. Ini saya gak berbicara sambut ya. Mau nggak? Mau. Maka dikasih tahu cara, Bu, yang bikin suami ibu banyak yang suka itu jenggotnya. Itu jenggotnya itu masya Allah. Itu janda-janda pada itu. Nanti malam dicukur jenggotnya, yang bagian dalamnya yang di sini. Ibu pas tidur suami ibu cukur jenggotnya supaya magic gantengnya hilang. Benar, coba.
Dia malam bisa cukur pakai pisau. Di pembantu bilang ke suaminya, Pak, kayaknya ibu punya selingkuh. Bener. Dia kayaknya ntar malam mau bunuh bapak. Kalau bapak nggak percaya, bapak pura-pura tiduran. Dia pasti nanti malam dia mudah-mudahan datang mau ke bapak, mau bunuh. Benar, benar. Ibunya bawa bisa cukur, mau nyukur jenggotnya, bapaknya pura-pura tidur. Ketika istrinya mau ngerok jenggotnya, suaminya pura-pura melek, bangun dia diambil bini itu dibunuh, mati bini. Kenapa? Namimah dibongkar. Ketahuan sama keluarga istrinya, maka keluarga istrinya, kakaknya semuanya datang, suaminya dibunuh. Suaminya ini yang dibunuh, keluarganya tahu, maka keluarga suaminya bunuh keluarga istri. Akhirnya suku sama suku perang sampai habis. Gara-gara namimah dong. Bahkan dalam kitab yang sama, ahli ibadah itu baru dikubur sebentar, itu makamnya kebakar, jenazahnya berbalik. Adiknya yang gali ulang kuburan kakaknya kaget, kok ahli ibadah begitu? Perempuan kakaknya kok bisa dari menghadap kiblat berbalik, tidak menghadap kiblat, hangus kebakar. Dia tanya, kan dia ahli sholawat, iya ahli ibadah, iya. Terus kenapa kok kakak saya begitu? Kata ibunya, ini dulu kakakmu waktu di dunia, hidupnya demen ngomporin sana, ngomporin sini, ngomporin sana, ngomporin sini, semuanya dipanas-panasin sama kakak. Maka apa siksanya? Orang enggak menghadap kiblat berbalik. Ini ini namanya. Kalau kita dia masih bicarakan sesuatu yang tidak enak, tapi kalau namimah eksesnya orang lain bisa ini paling besar. Sampai Nabi bilang ini penyakit yang paling bahaya daripada ini selain namimah. Wal buhtang itu abangnya kadzib, udah tukang bohong. Kalau 100% ngomongnya yang benar cuma 10%. Buhtang. Ini ditanya kita tentang kebohongan. Seorang ahli hikmah, Luqmanul Hakim, masyhur di dalam Al-Quran, namanya disebut bukan Nabi, bukan Rasul, tapi Allah berikan hikmah sama dia. Orang yang datang kepada dia punya permasalahan, diberikan jawaban dua pihak semuanya puas. Karena dikasih hikmah sama Allah. Ditanya sama sahabatnya, apa bukti? Apa kiatnya? Apa caranya supaya omongan kita itu mau didengar sama orang lain? Apa? Kok Allah berikan hikmah itu apa? Kata dia, di dunia ini saya cuma mengakui 3 hal. Apa? Sidqul hadis. Saya selalu berkata sesuai dengan kebenaran yang ada. Wa adaul amanah. Saya menjalankan tugas yang Allah tunjukkan kepada diri saya. Yang ketiga, wa tarku ma la ya'ni, saya meninggalkan perkara yang bukan urusan saya. Hal-hal yang bukan urusan saya baru omongan kita didengar sama orang lain. Sekarang kita dari pagi udah ada bohongnya belum? Halo? Banyak. Kalau dicatat penuh nggak? Penuh. Tukang bohong. Tukang bohong. Faman lam yahmal hadhil a'mal al-qabihata fid dunya. Siapa orang yang tidak melakukan perbuatan buruk ini di dunia, wa hafidha huquqallah, dan dia menjaga hak-hak Allah, yamurru min hadhihi suturil asyrati fi sa'atin wahidah, maka dia melewati daripada 10 halte pemberhentian ini hanya dalam waktu yang sekejap saja. Wa man lam yahfaz hadhihi huquqal mazkurata yamkusu fi kulli satil miqdar alfi sanati. Tapi kalau dia tidak menjaga, artinya melakukan daripada perilaku yang disebutkan di atas tadi, maka dia akan berhenti pada setiap pemberhentian selama 1000 tahun lamanya. Kalau orang baik mah cepat semua. Diperiksa organ. Dari bentuk amalnya kelihatan. Kenapa sholat itu
Kenapa sholat itu jadi periksa pertama? Karena sholat itulah yang menunjukkan tanda-tanda kebaikan seseorang itu dilihat dari sholatnya. Mana yang menunjukkan orang itu baik di dalam sholat itu ada sujud. Yang sujud itu baru sah dilakukan kalau 7 anggota sujud diletakkan pada saat sujud. Jamaahnya, 2 tangannya diletakkan, kedua dengkulnya sama jarinya ditekuk, 7-7-nya ditekuk saat sujud dengan benar. Inilah yang nanti menjadi tanda orang ini orang baik. Mau diperiksa atau perlu diperiksa? Kenapa? Tandanya udah kelihatan 10-10-nya apa? Ngantri gitu dia. Dilihat dari jauh udah kelihatan. Sumpah, hari langsung saya udah kelihatan tandanya. Tapi kalau yang burung-burung itu, wah ini masalahnya sholat atau puasa. Berhenti dulu bentar mas, KTP. Dilihat dulu. Tapi kalau yang bersih semuanya ahli sholat bener, Allah udah tahu malaikat udah dikasih tahu. Fairah Rasulullah 10 lewat 10 yang lewatin karena ini bagian dari pisah. Sebagai apa? Sama ratanya makhluk. Tapi kemuliaan ada diberikan bagi mereka orang-orang yang menjaga 10 hari. Masih lewat. Bukan 1000 tahun, tapi hanya dalam waktu segar. Datang dulu, tunggu di tempat berikutnya. Dan selesai mereka semua wabak dazalika. Dan sesudah diperiksa seluruh makhluk kita Allah, tusakuna sakilal makani, kemudian mereka digiring seluruhnya pada satu tempat. Alladzi tunsharu fihi alaihim dafatiru a'malihim, yang pada tempat itu dibentangkan daftar-daftar amal-amal daripada perbuatan mereka. Wa yaqifuna fi dzalikal makan miqdar al-fasanati, dan mereka berdiam di situ selama 1000 tahun pula lamanya. Digiring lagi pada satu tempat yang mereka diam 1000 tahun. Di tempat itu nanti Allah memberikan buku catatan-catatan mereka, diberikan semua. Wa yuqta ba'da wa yuqta ba'dihim bi aymanihim bayata. Ada nanti mereka yang menerima buku catatannya itu adalah dengan tangan kanan mereka. Ada lagi yang menerima dengan tangan kiri mereka, ada lagi yang menerima dari belakang punggung mereka. Siapa mereka? Dalam hadis dikatakan al-mu'minu man akhadha kitabahu bi yamini wal kufru akhadha kitabahu bi shimalihi aw min wara'i zuhurihi. Mereka orang-orang yang menerima catatan pada tangan kanan mereka adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Bayar sehingga mereka mendapatkan buku yang bersih, buku yang bagus, tandanya putih. Dikasih, mereka bisa nangkap. Karena nanti orang kumpul daftar itu tidak dikasih satu-satu, tapi dibentangkan, dilempar motor. Yang buku ini akan datang kepada diri mereka masing-masing, tidak akan pernah tertukar bukunya kecuali tepat kepada orangnya. Dilempar pun syahu, nggak dikasih satu-satu, dilempar. Maka orang yang bisa, orang beriman, maka mereka dilempar, mereka ngambil dengan tangan mereka. Orang yang beriman dengan tangan, orang yang beriman, orang yang selamat. Maka kalau yang menerima dengan tangan kiri masih orang yang Islam, tapi amal keburukannya lebih banyak. Tapi orang yang celaka, ketika kanan tidak kena, kiri tidak kena, sehingga mereka balik badan baru terima ketika belakang punggung mereka. Ini orang-orang yang celaka, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka paham nggak sih? Paham. Ini cuma gambar, tapi orang yang terima buku catatan mereka nggak paham. Mereka ini orang yang selamat, apakah mereka orang yang celaka? Sehingga Allah mengatakan, "Summa ja'al khitab min qibalihi subhanahu wa ta'ala, ikra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alaika hasiba." Ketika mereka sudah dapat semua catatannya, sudah dapat kata mereka, maka kata Allah, baca buku itu, cukuplah pada hari itu akan menjadi hari hisab bagimu. Maka dibaca itu daftarnya oleh mereka satu persatu. Setiap orang diberikan 99 buku. Ada yang mengatakan dalam tafsir yang lain 77 buku.
yang setiap buku itu panjangnya adalah sejauh mata memandang itu panjangnya satu buku. Kita punya 99 buku. Sehingga apa dikatakan ketika mereka baca buku itu, mereka mengatakan, ya wailatana mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Ya Allah, alangkah celakanya buat kami. Ini buku catatan apa ini? Tidaklah seluruh perbuatan itu ada di buku ini, baik perbuatan yang kecil yang tidak dilakukan atau dia lupa ketika melakukan, apalagi dosa-dosa besar yang orang lain tahu ketika dia melakukan. Dia nyesel, tapi nyeselnya adalah nyesel yang tiada guna. Kenapa? Sudah hari hisab. Jangankan di hari hisab, orang yang menyesal nanti, yang penyesalannya itu percuma adalah ketika orang itu mau meninggal dunia. Ketika dia mau meninggal dunia itu dikatakan mamin ahadin yang menutup ilananya. Nanti orang yang mau meninggal dunia, semuanya di dalam kegelisahannya itu mereka sedih dan banyak penyesalan. Ini katakan mamin ahadin yang menutup ilananya. Kenapa? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Mereka yang ketika mau melepas ruhnya, mana orang yang baik, mana orang yang buruk, yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Dia dikasih tahu sama Allah gambaran film dia yang nanti dia akan mati, arahnya kemana, diberitahu kepada orang yang mau meninggal dunia. Sehingga timbul penyesalan dalam dirinya. Sahabat tanya, nyesal kenapa? In kana musiran nadima illa ayyakuna zdada. Kata Nabi, dia menyesal orang yang mau meninggal dunia ini di dalam hal kebaikan ayyakuna zdada. Kenapa enggak ditambahin amal ibadah? Wa in kana musiran an-nadima alla nazam. Tapi kalau dia menyesal di dalam keburukan, dia nyesal karena waktu melakukan kejahatan dilakukan tidak ditinggal. Nanti diberikan sama Allah sehingga dilihat akhir hayatnya mana yang husnul khatimah, mana yang su'ul khatimah, diberikan gambaran pada orang yang meninggal. Tapi penyesalan itu kata Nabi tidak ada. Kapan misalnya yang diterima? Sekarang ketika belum sampai ke tenggorokan, itu penyesalan yang masih diterima oleh Allah. Apalagi seorang banyak udah percuma, udah baik. Bahkan yang di alam kubur saja mereka disiksa di situ. Mereka tahu di alam barzakh itu tempat kembalinya antara alam akhirat, mereka nyesel. Sampai la'alli a'malu sholihan fima taraktu kala. Ya Allah, saya nyesel ya Allah, sudah di alam barzakh, izinkan saya sesaat keluar dari dunia untuk melakukan amal soleh taraktu kala yang dulu aku tinggalkan. Kata Allah, sudah menyesal. Maka 3 kali kita menyesal ketika mau meninggal dunia. Kalau dalam kebaikan kita kurang, kita menyesal. Di alam barzakh kita tahu ternyata janji Tuhan tentang amal yang buruk itu menyiksa menjadi kufran dan paling liar kita celaka. Yang ketiga, ketika hari yang besar hisab, di mana Allah meminta pertanggungjawaban atas amal kita, belum disiksa, baru melihat catatan amal buku saja, kita sudah menjadi orang yang menyesal karena sudah melakukan keburukan. Alhamdulillah. Sumbayukal yusakun nasu ilal mizan. Kemudian setelah mereka menerima buku ini, mereka bawa buku itu kemana? Ke mizan, ke timbangan. Wa mawdi'ul mizani amamal 'arsy. Dan tempat daripada mizan itu di depan arasy-Nya Allah. Wa inda tanfatihil yumna yaqumu ridwanul khazinul al-jannati ma'al malaikati wa ma'ahul hulalul wal buraq. Dan di sisi daripada piringan mizan yang sebelah kanan berdiri dengan tegak malaikat ridwan, yaitu penjaga pintu surga beserta malaikat-malaikat lainnya. Wa ma'ahu al-hulalul wal buraq, yang mereka membawa perhiasan dan berbagai macam perhiasan, wal buraq dan kendaraan. Wa inda kafatihi yusra taqumu zabaniyatu ma'aha as-salasil wal aghlal. Dan di sisi piring yang sebelah kiri maka sudah berdiri malaikat zabaniyah
yang bersama malaikat Zabaniyah itu rantai-rantai dan belenggu-belenggu. Jadi tapi udah mau buku amal kita dari sering, udah tahu nih ya Allah dosa saya 99 kita bawa kemana? Ke tempat penimbangan. Ke tempat penimbangan. Kalau di Bogor itu dekat itu namanya itu pertigaan seplak tuh ada itu penimbangan truk kayak gitu. Dia disuruh dulu tuh dari jauh udah kelihatan minggir gitu. Dikumpulin dulu dia minggir ngantri dia sebelum dipanggil ditimbang. Udah kelihatan itu timbangan piringannya tuh. Yang ini kalau timbangannya bagus sebelah kanan ada malaikat Ridwan sama kenikmatan-kenikmatan yang lain. Di sini nih posisinya nih, di piringan sebelah sini. Ini piring di sininya nih di sisi timbangannya. Di sebelah kiri nih ada timbangan lagi, di sininya ada malaikat Zabaniyah dan ini ada rantai-rantai. Fadiyat unadiyah sanad Zabaniyah. Itu ayat Ibnu Katsir bilang waktu Nabi lagi sholat di makam Ibrahim itu Abu Jahal datang. Nabi Muhammad, kalau kau masih berani melakukan ibadah di makam Ibrahim seperti yang kau ajarkan seperti ini, pastilah ku injak batang lehermu. Siapa yang berani menolongmu? Aku ini orang yang paling banyak pengikutnya di sini. Maka turun faliyat unadiyah sanad Zabaniyah. Kata Allah kau usah takut yang Muhammad. Faliyat unadiyah, dia panggil pasukan sanad Zabaniyah. Aku panggilkan malaikat Zabaniyah saja cukup buat dia. Siapa kata Imam Ibnu Katsir? Malaikat yang kalau menyiksa kaki dan tangannya langsung dipatahin seketika. Panggil, siksa, diinjak, ada patah malaikat Zabaniyah. Bukan di akhirat, di dunia dibuktiin. Maka banyak yang mengatakan siksaan orang-orang yang melakukan kedurhakaan di dunia, terlebih yang berani kepada orang tua itu, ketika dia kecelakaan yang matahin Zabaniyah. Coba oleh itu di dunia nggak dibikin mati. Kata Zabaniyah, nanti di alam baru gue matahin sekarang. Mari panggil jagoan, kata Allah, Abu Jahal, kamu udah takut ya, saya panggil malaikat Zabaniyah. Untungnya itu Nabi Muhammad lehernya nggak dipatahin. Kalau dipatahin dapat sejarah lehernya Abu Jahal dipatahin sama Zabaniyah. Jadi Zabaniyah malaikat yang menyiksa kepada makhluk yang durhaka di dunia dan di akhirat zaman. Dalam gambaran nanti kita kalau nggak salah di dalam di tafsir jalan lain dalam surah An-Nazi'at di 5 ayat yang pertama wan nazi'ati gharqa wan nashiqati nashqa was-sabihati sabha was-sabiqati sabqa fanudabbirul amr. Pada ayat yang 5 pertama itu nanti mereka orang-orang yang memang sudah catatan yang baik, amal yang baik itu malaikat itu sudah berjuta sampai ditahan sama malaikat dan bilang, kenapa? Pengen buru-buru bawa arwah orang yang baik masuk ke dalam surga, pengen bilang ini janji Tuhan. Begitu pula dengan malaikat-malaikat yang menyiksa ketika tahu tempat kembalinya orang itu masuk ke dalam neraka, mereka dia buru-buru pengen ngambil ruhnya, pengen buru-buru masukin ke dalam neraka, bilang ini janji Tuhan. Sama Zabaniyah takut, ya. Gak bisa begitu sabar, dia mau nyerang, gak bisa. Takut. Jadi kita belum masuk gudang ini. Ada malaikat Ridwan di sebelah sini, orang yang amalnya bagus. Ada malaikat Zabaniyah di sebelah. Wa kullu nasu hamiluna awzarahum wa hasanatihim waqifina 'indal mizan. Dan seluruh manusia memikul dosa-dosa mereka, kebaikan-kebaikan mereka, dan mereka berdiri di sisi daripada mizan. Tsumma yunadil munadi, kemudian terdengarlah seruan orang yang memanggil, ya ayyuhan nas, wahai manusia, unzuru ilal mizan, lihatlah oleh kalian akan timbangan mizan itu. Fa innahu al-ana yuzanu amala fulan bin fulan, maka sesungguhnya sekarang akan ditimbang amalnya fulan bin fulan. Wa yakifuna indal mizani miqdar al-fasanati, dan mereka akan berdiri pada sisi mizan itu selama 1000 tahun lamanya. Dibikin malu kita di situ.
kumpul, mereka udah gak ingat sama yang lain. Yang mereka ingat amal-amal kebaikan dan keburukan mereka bawa dalam buku catatan itu. Maka Allah manggil satu persatu, perhatikan semua itu, mizan kelihatan ya Rabb. Kata Allah, nanti disiapkan mereka satu persatu dipanggil. Namanya fulan bin fulan, fulan bin fulan dipanggil, kita nonton. Mereka ditimbang daripada amal-amal mereka. Wa 'ala Nabi alaihi salam, maka bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal kiamat, sesungguhnya nanti pada hari kiamat, ya'ti wahidun min ummati ilal mizan, akan datang salah seorang daripada umatku menuju timbangan mizan, walahu tis'atun wa tis'una sijjilan, maka mereka atau dirinya memiliki 99 sijil, buku catatan, minal auzani, dan catatan dosa, wasai'ati, dan berbagai kesalahan, wa kullu sijilin, dan pada setiap satu buku itu tuluhu madul basari, maka panjangnya itu adalah sejauh mata memandang. Summa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata, ya abdi, wahai hambaku, hal tunkiru mimma fi hadhihi sijjilan, apakah engkau mengingkari, keberatan, mimma, dari perkara fi hadhihi sijjilan yang terdapat pada buku catatan-catatan ini, awil katibuna yang dituna, atau malaikat pencatatnya ini yang dituna melakukan kekeliruan. Mereka bawa buku catatannya, catatan-catatan amalnya, dihisap sama Allah pada timbangan, ditanya sama Allah. Sudah dibaca semuanya, sudah. Apakah ada keberatan pada buku catatan itu atas amal? Atau adakah malaikat katib yang mencatat amal itu ada yang membesar-besarkan atau yang ada yang dikurangi? Ada, bisa dulu. Fayaqulul abdu la ya, maka menjawablah hamba itu, tidak wahai Tuhan. Kullu ma fi hadhihi sijilati ana qad fa'altuhu fi dunya fala majali lil inkar. Seluruh apa-apa yang ada pada buku catatan ini, ana qad fa'altuhu, maka sesungguhnya aku melakukannya fi dunya, ketika berada di dunia. Fala majalili, maka tidak ada alasan bagi diriku diingkari, untuk mengingkari daripada buku catatan itu. Tsumma yaqulu Allah ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata, ya abdi, wahai hambaku, laka indi hasanatu, pada dirimu di sisiku ada satu kebaikan, wa anna la azlimuka al-yawma, dan aku tidak akan menzalimi akan dirimu pada hari ini. Wa yukhrijullahu ta'ala waraqatan, maka mengeluarkan oleh Allah selembar kertas kecil, miqdaru usbu'in, seukuran daripada jari, wa 'alaiha, dan pada kertas tersebut di atasnya maktubun, tertulis, asyhadu an la ilaha illallah ila akhiriha, yaitu kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa yaqulullah ta'ala, dan Allah ta'ala berkata, ya abdi, wahai hambaku, ma faraqta fi dunya hadhil kalimati hatta ataita syafi'ul qubur, tidaklah engkau berpisah di dunia dengan kalimat-kalimat itu, hatta ataita syafi'ul qubur, sampai kau mendatangi daripada ujung kuburan. Fal yawma la ufariquka min hadhil kalimati, maka pada hari ini tidak akan aku pisahkan dirimu dengan kalimat ini, dan tidaklah wala zulmal yawma li ahadin, dan tidaklah aku melakukan kezaliman kepada salah seorang pun pada hari ini. Fatudahu sijjilan fi kafati, maka diletakkanlah catatan buruk pada piringan timbangan, wa tudahu tilkal waraqati fi kafati ukhra, maka diletakkan pula lah selembar kertas tersebut pada piringan yang lain. Fatarajjaha, maka mengungguli tilkal waraqatu, daripada kertas itu, ala ma fi sijilati, dibandingkan daripada catatan-catatan sijil. Suruh baca kita amal kita, ada nggak keberatan di situ?
Jangan-jangan ada kezaliman yang dilakukan tapi di situ tidak dicatat, atau ada kebaikan di situ yang tidak dicatat, atau jangan-jangan malaikat ada yang sama, maka kita di situ mengatakan enggak, ya nggak ada alasan lagi, semua yang di sini benar dan sesuai dengan apa yang saya lakukan itu. Kata Allah begini, "Al-yawma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Kata Allah, hari ini tidak ada kezaliman yang saya lakukan kepada diri. Ada kebaikan yang kau lakukan di dunia, kau berpegang padanya saat di dunia, maka hari ini akan aku kembalikan kepada dirimu sehingga kau tidak berpisah. Apa yang catatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa nih yang punya catatan? Mereka yang dikatakan oleh ulama yang bisa menjaga imannya sampai dengan menutup usianya. Yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak ada satu musibah yang paling besar yang menimpa diri seseorang kecuali yang tertimpa adalah agama. Kalau cuma hilang nyawa, kalau cuma hilang benda, yang hilang rumah, dunia itu biasa. Tapi kalau sudah hilangnya adalah agama, itu baru musibah yang besar. Maka orang yang meninggal dalam keadaan beriman, yakin dengan keimanannya, maka kata Allah, ingat gak catatan ini? Dia ingat ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan. Saya ingat kata Allah ini, saya kembalikan kepada dirimu perkataan yang kau tidak pernah berpisah pada saat kau meninggalkan dunia. Kembalikan. Dan ini ditaruh catatan amal-amal yang bukan dilakukan. Kenapa ngamal kebaikan sedikit, amal sebanding dengan dosa? Diletakkan kertas lembaran, maka catatan selembar inilah yang mengalahkan daripada timbangan amal-amal keburukan. Kenapa bisa menang? Li'anna smallahi ta'ala, karena sesungguhnya nama Allah Ta'ala, wasma habibihi, dan nama kekasihnya Allah, a'zamu, lebih agung, sangat agung, wa a'la, dan sangat mulia, fala syai'a a'zamu minhuma, dan tidak ada perkara yang lebih agung dan mulia ketimbang daripada nama Allah dan nama kekasihnya. Inilah hal yang harus kita pelajari dan kita ambil. Makanya di dalam sholat, fiduburi sholat, selesai melakukan ibadah sholat, minimal sekali duduk setelah sholat Nabi mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali Nabi lakukan setiap selesai melakukan sholat. Tujuannya apa? Agar menjadi mulazamah orang itu bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan berharap akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah kalau dia tidak pernah mulazamah baca la ilallah, mustahil kamu kalau bisa. Maka mulazamah baca itu, la ilaha illallah, baca itu jadi mulazamah. Nanti manfaatnya bukan saja sebagai tanda husnul khotimah, tapi nanti menjadi lembaran kertas kecil tulisan simpel yang bisa menyelamatkan kita untuk membantu daripada amal-amal kebajikan ini. Kita berhenti sampai di sini karena begitu dahsyatnya cerita alam akhirat, sampai-sampai Nabi Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasul, pada posisi apakah mereka nanti di hari kiamat yang mereka sudah tidak ingat akan keluarganya dan anak-anaknya? Adakah posisi itu yang membuat mereka lebih takut terhadap hidup mereka masing-masing? Qalat Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, hal yazkuruna iyalakum yaumal qiyamah wallahu a'lam bishawab. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini Rabu, malam yang ketiga, malam terakhir kita, saya khususnya untuk membacaan kitab tafsir Hamam-Mizan ini, karena besok sudah masuk, bulan besok sudah masuk malam nisfu Sya'ban, jadi tidak memungkinkan kita untuk membaca lagi kitab ini. Kita tentu tawakuf sementara mengajar tafsir kita pada malam hari ini. Saya selaku membaca kitab ini mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dari perkataan maupun perbuatan saya, dan harapan saya mudah-mudahan kita semua
dapat berlimpah bulan suci Ramadan, bisa mengisinya dengan kebaikan dan niatkan dengan hati setelah lebaran kita bisa berjumpa cepatnya umur sehat afiat melanjutkan kajian sampai selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.